warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini, sore ini, untuk membahas masalah proses produksi satu. Sebenarnya proses produksi satu ini sudah dibahas banyak dari awal-awal, cuman belum terfokus. Dan memang sebagusnya setiap tahun tuh ada pameran di bulan Desember, pameran mesin-mesin manufaktur. Dan kalau biasanya itu diwajibkan mahasiswa datang ke sana. Pameran itu gratis di Jakarta, di Kemayoran di sana, dan tinggal nonton ke dalamnya. Nanti dapat brosur, dapat kalender, dapat macam-macam, dapat itunya. Nanti pulangnya sebebed brosur yang harus dipelajari dengan banyak ilmu di situ. Nah, jadi akan terbuka bahwa wawasan teknologi luar negeri seperti apa, dalam negeri seperti apa. Nanti kita bisa memberikan wawasan yang lebih luas. Itu ya. Nah, ini untuk material ini kita bahas terfokusnya dengan mesin fresh atau mesin milling. Oke ya. Nah, mesin milling ini kurang terfokus ya. Mesin milling itu ada nanti dibagi 3 macam. Mesin milling 3 macam, yaitu mesin milling ini kalau pakai ini ke sana itu namanya posisi milling horizontal. Nanti kalau ada motornya dari atas, di sini adalah mesin milling vertikal. Nah, ada satu lagi, mesin universal, yaitu ini bisa dicopot, diganti dengan vertikal, atau dipasang, yang lain dipasang jadi horizontal, namanya mesin milling universal. Ini termasuknya mesin milling horizontal, dan juga bisa juga disebut juga mesin milling universal. Nah, dari ketiga mesin tersebut, itu ada, dari mesin milling itu ada, di mejanya itu ada tiga gerakan. Gerakan maju mundur mejanya, gerakan maju ke sana mejanya, dan gerakan naik turun mejanya. Jadi karena ini posisinya si pahat ini akan fix berputar pada porosnya, ini hanya bisa bergeser ke sini atau ke belakang. Kita ikutin. Nah, posisi benda kerja ada di mejanya yang nantinya dipasang untuk penjepit benda kerjanya, memberikan rupa. Nah, kita lihat. Nah, untuk menaikkan benda kerja nih, ini pakai ini. Untuk memutar ke sana, ini ke sana. Ini untuk ini, untuk sini. Silakan. Seperti ini. Proses press atau milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentukan bidang datar, rata ya. Bidang datar ini terbentuk karena pergerakan dari meja mesin. Dari meja mesin yang membawa benda kerja, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong dengan yang berputar pada spindle dengan benda kerja yang bergerak translasi atau bergerak lurus. Pada tahun 18 milling ini pertama kali ditemukan di New Japan Center, ini namanya oleh Eli Fitter pada tahun 1950, John Ferguson, dan dikembangkan terus sampai mesin milling ini perkembangannya luar biasa sampai sekarang. Dan mesin milling sekarang kalau di mesin CNC itu bergabung antara mesin milling dan mesin bubut sudah bergabung. Jadi udah serba canggih lah sekarang itu. Kalau mau prosesnya dengan cepat, dengan tepat, dengan akurat. Oke, terus prinsip dari mesin milling ini, proses pemotongan benda kerja diam dengan meja yang bergerak menuju alat potong berputar, baik vertikal maupun horizontal. Jadi toolnya berputar pada porosnya, baik vertikal berputar, horizontal berputar. Nah, ini benda kerjanya, ini mendekatin ke benda, ke toolnya. Tujuh menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata, bentuk lain yang spesifik, profil, radius,
silindris, dan lain-lain dengan ukuran dan kualitas tertentu. Jadi bisa pakai celah, bikin celah gini, bikin apa namanya lubang ini atau itu, bikin radius, bikin tirus, macam-macam bisa. Jadi itu tergantung dari pergerakannya. Nah, itu nanti akan dilengkapi juga alat bantunya. Alat bantunya nanti pencekamannya bisa diputar kayak gini, bisa main gitu, ada yang miring pergerakannya, dari bisa diatur dengan alat bantu yang lainnya. Gerakan-gerakan pada mesin milling press ada 3 gerakan terhadap ini, yaitu gerakan utama, gerakan berputar alat potong pada spindle utama. Di gerakan berputar, satuan digunakan dalam RPM. Jadi toolnya bergerak, tool yang bergerak per menit, simbolnya N. Jadi dari full feeding. Gerakan pemakanan, feeding, pemakanan. Lalu gerakan benda kerja pada waktu proses pemotongan. Jadi kalau yang atas adalah gerakan utama adalah toolnya, yang bawah gerakan benda kerjanya. Suatu digunakan dalam milimeter per menit dan simbolnya S. Ini gerakan kecepatan. Gerakan setting, deep cutting. Gerakan pendekatan benda kerja pada alat potong. Satu yang digunakan adalah milimeter dan simbolnya A per T. Jadi setiap pekerjaan dalam mesin milling selalu disetting. Jadi settingannya dari harus kalau dari gambarnya itu sudah disetting pertama kali makan, setting dulu, nanti sebagai referensi berikutnya. Jadi kalau mau dibalikin itu, referensi pertama sudah makan sekian mili gitu kan ya. Nanti berikutnya kita setting lagi untuk mengurangi benda apa sesuai dengan ukuran yang kita lakukan itu. Jadi semua dalam bentuk settingannya membutuhkan waktu dan ketelitian yang lebih dari itu ya. Prinsip pemotongan pada mesin milling press, pemotongan face cutting, pemotongan benda kerja dengan menggunakan sisi potong bagian depan dari alat potong cutting. Jadi sisi face itu depan. Jadi kalau mau bagian depan, berarti kalau horizontal itu seperti ini ke depan. Kalau milling ya bagian depan, bagian ini ya, bisa dari permukaan paling utamanya. Potongan side cutting, potong yang menggunakan sisi potong bagian samping. Kalau mau simpang berarti ini si toolnya ada pisau di sini. Dia sambil muter ke sana-sana, muter kayak gitu. Jadi muter ngelilingin, kerjanya samping. Jadi dari alat dari face dari atas ada pemakanan dari. Jadi kalau ini toolnya ada dari ujung ini, face utama ada yang dari sisi ininya. Jadi bentuk benda toolnya seperti ini. Kalau di sini bentuknya namanya end mill. Ini pemakanan utama ini ya, ini makan gini ya. Lalu yang pakai sisi ini adalah ini. Nah ini memakannya. Jadi pakai sudut mata potong tajamnya ini ada tajam pakai ini, pakai tajam seperti ini. Ini namanya end mill. Yang pakai nanti. Oke. Lalu pemotongan climbing, pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong atau arah dengan arah gerakan pembukaan benda kerja. Jadi dia berputar mata potongnya, si benda kerja akan bergerak ke sana atau bergerak ke sini. Jadi namanya nanti ada up milling dengan down milling sebutnya. Jadi berputar ke sini, ini berputar ke sini. Benda kerja ke sana, berarti kan down milling ke bawah, shoot ke bawah kan namanya. Tapi kalau ini berputar ke sana, ini ke sana, jadi ini up milling, jadi larinya ke atas. Namanya up milling dan down milling. Ya, pemotongan konvensional, potongan benda kerja dengan arah putaran alat potong, cutter berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan. Yaitu ini up milling dengan ini down milling, ini up milling. Lalu dapat beberapa jenis mesin press berdasarkan spindle mesin press. Mesin press vertikal, yang bilang vertikal, ini vertikal ada mesinnya vertikal. Lalu mesin gambar presisikan seperti ini merupakan mesin press dengan proses utama sebagai pemutar dengan memegang alat potongnya di atas posisi tegak.
tegak ke atas, ditegak ke atas tegaknya. Mesin ini adalah terutama sebuah mesin merupakan ruang perkakas yang dikonstruksi untuk bekerja sama sangat teliti. Penampilannya mirip dengan mesin fresh jenis datar. Perbedaan adalah bahwa meja kerjanya dilengkapi gerak keempat yang memungkinkan meja itu berputar bisa horizontal, bisa. Jadi sih mejanya bisa kalau udah CNC atau NC seperti yang di lapangan itu. Jadi toolnya berputar, mejanya bisa bergerak kayak gini. Jadi bentuknya nanti bisa jadi oval, mau memperbesar lubang, itu bisa pergerakan dari mejanya. Ini toolnya tinggal kebawahin, dan nanti sampai ya sesuai dengan kita yang diinginkan, sesuai dengan gambarnya. Nah, maka mesin milling ini dibagi 3 mesin milling, vertikal, horizontal, dan universal. Mesin vertikal dengan adalah posisi vertikal, di posisi pemasangan spindle mesin pada posisi horizontal ini salah nih, horizontal ya. Universal adalah mesin kombinasi mesin milling vertikal dan horizontal. Ini maaf, ini ada salah kata. Nah, contoh untuk proses horizontal nih. Horizontal berarti si toolnya ada di sini. Ini si mejanya ini berputar ke sana, ini pengaturan ke atas. Ini bisa diatur untuk naik turunnya, naik turun ke atas atau maju mundur, ini maju mundur. Ini nggak kelihatan soalnya. Oke, gambar mesin dengan horizontal. Ini yang universal yang pertama seperti ini. Ke atas dan mesin press universal seperti itu. Lanjut. Perlengkapan mesin milling. Jadi mesin milling ini kalau untuk yang namanya arbor, ini ada kunci C namanya. Kuncinya untuk kunci ke sini dimuter ke sana. Jadi dia ada pasangannya, nanti di mesin milling ada pasangannya, diputar supaya. Nah, nanti di sini akan bisa untuk mendudukan mata putar end mill, ngedrill atau ngetap itu. Jadi nanti masuk ke sini, posisi di dalam sini ini ada bisa dikencengin begitu dengan tangan dengan mudah. Tapi untuk memasangkan ini ke tempatnya, ini harus kunci C, namanya kunci C. Oke, terus perlengkapan milling lainnya adalah arbor. Arbor ini ada dudukan yang sama seperti itu tadi, cuman ini posisi pahatnya itu posisi tirus yang begitu masuk itu ada perpasangan, dan masuk udah terkunci sendiri. Jadi kalau mau melepaskan, dia ada tombol pengarahnya itu seperti itu. Jadi dia punya kunci-kunci tersendiri. Lalu ada twist drill. Nah, seperti ini. Ini ada twist drill, ini kan masuk ke sana, ada sampai sini, nanti kalau nyopotnya pakai yang tirus ke sana, nanti lanjut ke sini. Ini kotor arbor, yaitu kotor yang untuk dipasangkan berbagai jenis selongsong untuk ukuran end mill. Jadi yang terkecil sampai yang terbesar. Dibuka nanti ada pasangannya sendiri, sudah satu set itu dalam mesin milling satu set. Jadi end mill yang kecil yang besar macam-macam ini punya ada ukuran sendiri, begitu kencengnya sudah pas itu ya. Perlengkapan milling lain, stat arbor. Stat arbor ini biasanya ini untuk yang posisinya sangat presisi ya, untuk nanti buat lubang silindris yang yang bagus, artinya tidak hasilnya tuh toleransi tinggi. Nah, terus side rock arbor, untuk arbor yang digunakan untuk mencekam shutter dengan
tangkai silindris, di mana prinsip pencekamnya cukup sederhana dengan mencekam screw. Itu biasanya itu di mesin milling CNC. Jadi udah ada dia punya kuncinya, masuk ambil, langsung puter ke arah ini, masukin cekluk gitu, lepas. Udah begitu cekluk itu udah otomatis kunci, lepas lagi si itu di CNC. Sama hampir prinsip, cuman ada untuk penjepit, ya, pengangkat dan pencabutnya. Ini termasuknya adalah boring arbor. Ini kan yang masuk ke dalam tadi arbornya ya, ini bisa dipasang toolnya bisa ini masuk ke sini dikunci, nanti ada baut di sini, ada kunci L dikunci, udah masuk ke sini dikunci bisa. Ini tool ini bisa dimasukkan ke sini sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Clamping ini sih, selain ragum atau penjepitnya itu, ragum itu dijepit sama alatnya namanya clamping. Clamping untuk dudukan benda kerja bisa dijepit kan ini ada baut yang masuk ke alur meja. Di meja itu pasti ada alurnya, alur T, jadi masuk sini, jadi kalau ditarik dia ngunci gitu kan, kayak gini. Nanti masuk itu nanti ngunci. Ini satu lagi buat ngencengin gitu, jadi itu bisa tarik menarik di mejanya, bisa ngunci. Ini bisa divariasikan, ini bisa di kesini, ini pindah ke sini juga bisa macam-macam. Nah ini kalau benda kerjanya mau diproses millingnya vertikal contoh, ini dikuncikan ke mejanya, lalu benda kerjanya bisa ditempel di sebelahnya, sana, di sebelah sana. Jadi dia punya base, punya alat bantu. Ini dikunci ke mejanya, benda kerjanya bisa dipasang di sini. Nanti ya proses arbornya, proses millingnya dari horizontal di sebelah sini. Terus sini untuk settingan apabila memerlukan kesilindrisan yang lurus biasanya. Ini untuk V-block alat ukur. V-block ini buat settingan aja. Nah ini yang namanya face untuk pengunci benda kerja. Ini kan ada penguncinya ke meja, ini ke meja diputar, ini bisa maju mundur untuk benda kerja dikunci di sini benda kerja. Ini proses millingnya di sini. Lalu yang ini bisa remnya ini kan dikunci di baut di meja, ini bisa main dengan sudut jadi kalau di posisi gini dimakan miring kayak gini, dimakan gini, jadi nanti jadi tirus, nanti miring tadi, hasilnya miring. Nah ini bisa variasi, ini bisa diatur, jadi ini bisa diputar-putar si alat bantunya. Ini namanya kepala pembagi, rotary table. Jadi rotary table ini bisa diputar-putar dengan skala berapa derajat. Ini nanti berputar sendiri. Ini perbandingan ini putarannya. Ini 40 kali putaran, ini 1 kali putaran. Itu lagi ada dividing head nih. Dividing head ini sama, ini 40 kali putaran, ininya berputaran 1 kali putaran. Ini fungsinya nanti untuk alat bantu pembikinan roda gigi. Nanti kita hitung, cari roda gigi. Kita carikan gimana. Macam-macam pisau press, ada pisau silindris, ada pisau muka dan sisi, cutter. Nanti bisa di ini. Lalu press ujung, self mill, press muka, gerakan dibaca ya, sudah lengkap. Nah ini namanya up milling nih. Ini kan gerakan benda mejanya benda kerja ke sana. Si toolnya kan berputar pada porosnya berkesan. Jadi ini up milling ke sana.
Kalau ini ke sana, ini juga ke bawah, maka namanya down milling nanti si gramnya ke sana. Ini bentuk-bentuk ini. Ini nama face milling yang vertikal, kalau ini face milling yang horizontal. Kalau sistemnya bahwa semua pergerakan dari tool itu adalah karena geseran. Karena geseran. Oke, terus nah ini mesin milling horizontal ya. Mesin milling vertikal ini. Ini horizontal vertikal. Ya ini hanya keterangan-keterangan dari mesin aja. Oke, itu aja hari ini untuk penyelesaian materi proses produksi 1. Semoga bisa dipahami dan silakan saya share semuanya dan akan dibaca dengan baik insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.